Ada hal keren yang baru-baru ini ditemukan oleh para ilmuwan. Lubang hitam Schrödinger. Yap, objek paling seram di semesta kita ternyata lebih mengerikan. Sekarang kita tahu objek-objek ini juga bisa berwujud banyak sekaligus. Tapi apa artinya itu? Yuk kita cari tahu. Lubang hitam atau black hole adalah raksasa misterius di alam semesta. Kadang rasanya makin kita pelajari, makin sedikit yang kita ketahui. Kita menemukannya belum lama ini, di abad ke-20. Dan sejak saat itu, kita terus mencari berbagai lubang hitam di seluruh alam semesta kita. Ukurannya pun berbeda-beda, dari yang seukuran kota kecil sampai ukuran yang tak terbayangkan dan mengerikan. Tapi fitur paling pentingnya mungkin adalah masanya yang besar. Dan disinilah penelitian baru-baru ini berfokus. Para ilmuwan menemukan bahwa lubang hitam punya properti kuantum yang sangat tak biasa. Ternyata, tiap-tiap lubang hitam itu bisa berukuran besar dan kecil, ringan dan berat, hidup ataupun mati. Waduh, kalau yang masalah hidup, semoga nggak ada lubang hitam yang hidup beneran ya. Tapi poin utama dari penemuan ini adalah bahwa tiap lubang hitam bisa aja ada dalam banyak wujud sekaligus. Kedengarannya aneh ya. Maksudnya gimana sih? Ya, kemampuan untuk bisa menjadi apa saja di waktu yang sama bukanlah konsep baru dalam dunia sains. Ahli fisika menyebutnya superposition atau simpelnya keadaan yang tidak pasti. Ahli fisika kuantum pertama kali menemukan hal ini dalam partikel kuantum kecil. Mereka menyadari sesuatu yang aneh sekali, yakni selama kita nggak mengawasi suatu partikel itu bisa berwujud banyak sekaligus. Dan kalau kita mulai berinteraksi dengan partikel itu, misalnya aja melihatnya, mengukurnya, atau ngelakuin apa aja menyangkut partikel itu, barulah si partikel itu memutuskan wujudnya seperti apa. Begini contohnya, bayangin kamu punya bola di dalam kotak. Kamu nggak tahu gimana wujudnya. Intinya selama masih di dalam kotak, bola itu bisa punya semua warna sekaligus. Waktu kamu keluarin dari kotak, barulah bola itu memilih satu warna. Semua ini terjadi saat itu juga, jadi kamu gak nyadar. Bagimu, bola itu warna biru aja. Lumayan serem gak sih? Hal ini memunculkan banyak pertanyaan. Contohnya, gimana partikel-partikel itu bisa tahu kalau kita lagi melihatnya? Gimana partikel-partikel itu bisa memutuskan untuk jadi wujud seperti apa? Dan seperti apa dunia kita sebenarnya kalau kita cuma melihat apa yang diperlihatkan kepada kita? Tentu penemuan ini bikin gonjang-ganjing komunitas sains. Gak heran sih, memang kedengarannya nggak biasa. Inilah yang juga dipikirkan seorang fisikawan, Erwin Schrödinger, di awal abad ke-20. Gagasan mengenai teori kuantum terasa seperti khayalan baginya. Makanya dia memutuskan untuk menantangnya. Dia mengadakan sebuah eksperimen yang kita semua tahu. Kamu pun mungkin pernah dengar. Bahkan kalau kamu tipe yang gak tertarik sama sains. Yap, eksperimen kucing Schrödinger yang terkenal itu. Jadi, apa tujuan eksperimen ini? Pertama-tama, kita punya kotak dan seekor kucing. Di dalam kotak ada sebuah wadah berisi gas beracun dan sebuah mekanisme khusus. Setiap jam ada 50% kemungkinan mekanisme ini akan membuka wadah gas tadi atau mungkin juga enggak. Kalau wadah terbuka, gas beracun akan keluar dan si kucing yang malang akan mati. Tapi kalau wadah tetap tertutup, si kucing akan tetap sehat dan happy. Tenang, ini cuma eksperimen hipotetis kok. Gak ada kucing yang dikorbanin. Tapi bayangin aja, kita udah masukin kucing ke dalam kotak dan kita tunggu sampai 1 jam. Nah, sekarang waktunya ngecek hasilnya. Disinilah kita mulai masuk ke bagian paling menariknya. Kira-kira kalau di dunia kita yang biasanya, hasil akhirnya bakalan gimana menurutmu? Dalam 1 jam, wadah gas tadi mungkin aja udah terbuka atau belum. Itulah saat-saat penentuan nasib si kucing. Setelah itu, kita cuma harus buka kotaknya untuk melihat hasilnya. Tapi di fisika kuantum, semuanya jauh lebih aneh. Menurut fisika kuantum, sampai kita membuka kotak, kucing di dalamnya bisa aja hidup sekaligus mati. Dengan kata lain, alam semesta sendiri nggak tahu si kucing ini harus digimanain. Seolah si kucing malang sedang berada di ambang 2 dunia di dalam kotak itu.
Dan saat kamu membuka kotak, semesta akan memilih hasil eksperimen itu secara random. Jadi, buat apa kita ngelakuin semua itu ke si kucing? Awalnya, Erwin Schrödinger ingin menunjukkan betapa bodohnya teori ini. Tapi, dia malah nggak sengaja membuktikan bahwa fisika kuantum itu benar. Situasinya lumayan lucu sih. Kayak, hahaha, ahli-ahli fisika kuantum ini nggak paham apa yang mereka omongin. Menurut logika mereka, kucing di kotak ini bisa hidup sekaligus mati. Tunggu. Ya, benar juga sih. Schrödinger mendapatkan penghargaan Nobel tahun 1933, meski bukan karena penemuan ini. Dan tahun 2022, 3 ilmuwan lain mendapatkan penghargaan Nobel juga karena penemuan baru di bidang ini. Mereka adalah Alain Aspect, John F. Clauser, dan Anton Zeilinger. Mereka menerima Nobel karena eksperimen yang melibatkan wujud kuantum yang rumit. Artinya apa? Ya, kayaknya sekarang kita harus cari penjelasan dari semacam sihir mekanika kuantum. Sayangnya, peradaban manusia belum berkembang sedemikian baik untuk bisa menguji teori-teori ini. Yap, belum. Tapi kita udah punya banyak perkiraan. Contohnya aja, teori semesta paralel adalah salah satu usaha untuk menjelaskan fenomena ini. Ingat bola di dalam kotak tadi? Pada dasarnya, menurut teori multisemesta, realita itu jumlahnya tak terbatas. Jadi, waktu kamu nggak tahu seperti apa wujud bola, bola itu ada dalam keadaan antar dimensi yang nggak pasti. Tapi, waktu kamu buka kotak dan melihat bola itu, kamu berpindah ke realita random. Misalnya, realita bahwa bola itu biru. Kedengarannya nggak masuk akal ya, tapi tetap menarik. Oke, tapi kenapa kita butuh semua info ini sekarang? Apa hubungannya sama penemuan baru-baru ini? Jadi kan ilmuwan-ilmuwan tadi berpikir, kalau partikel yang kecil aja berperilaku seperti itu, gimana dengan objek angkasa yang besar-besar di luar sana? Maka mereka memutuskan untuk mengarahkan penelitian mereka ke luar angkasa, bukan lagi di ranah mikro. Fisikawan teoretis berkebangsaan Amerika dan Israel, Jacob Bekenstein, adalah orang pertama yang menyatakan bahwa lubang hitam mungkin punya sifat aneh yang sama. Tapi teori ini masih harus diuji. Penelitiannya sendiri bertujuan untuk menemukan hubungan antara partikel kuantum dan lubang hitam. Para peneliti membuat struktur komputer tempat mereka memposisikan partikel kuantum simulasi tepat di pinggir lubang hitam raksasa simulasi. Akhirnya, analisis ini menunjukkan bahwa, lubang hitam juga bisa berwujud banyak dalam satu waktu. Misalnya, lubang hitam bisa aja luar biasa besar atau nggak sama sekali. Dan tiap gerbang luar angkasa misterius ini juga bisa punya masa berbeda-beda dalam waktu yang sama. Pemodelan ini menunjukkan bahwa masa superposisi ini kenyataannya berada dalam frekuensi atau rasio tertentu, seperti yang diprediksi Bekenstein. Kata fisikawan Magdalena Zeich, mengacu ke penelitian itu. Maksud dari semua itu belum benar-benar jelas. Dan penelitian itu sendiri juga belum membawa kita lebih dekat ke pemahaman tentang bagaimana cara kerja semesta kita atau apa yang terjadi di dalam lubang hitam. Kita cuma baru menyadari satu hal, segala hal di sekeliling kita ini jauh lebih rumit dan fantastis daripada yang kita bayangkan. Siapa tahu, mungkin lubang hitam adalah portal antara semesta-semesta paralel. Kita nggak bisa juga membantah hal ini sekarang. Dengan kata lain, alam semesta telah menunjukkan sekali lagi bahwa dirinya jauh lebih aneh, lebih misterius, dan lebih menarik daripada yang bisa kita bayangkan. Mari berharap di masa depan kita akan bisa memahami setidaknya setitik aja apa yang terjadi di dalamnya.